Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO seorang tokoh politik di Sulawesi Selatan yang sepak terjangnya di dunia politik jangan pernah diragukan. Beliau, saya langsung perkenalkan, beliau adalah Bapak Haji Nasran Karaimone. Beliau ini 3 periode menjabat anggota DPRD Kota Makassar, dan beliau selalu sukses dalam perhelatan politik. Artinya, di mana ada beliau, kemenangan ada di situ. Assalamualaikum, Kanda Nasran, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Idris? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kesehatan nomor 1. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya akan membedah bersama Pak Haji Nasran Karaimone tentang Partai Golkar. Pemilu 2024, mampukah Golkar Sulawesi Selatan mempertahankan dominasinya? Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa Partai Golkar tidak pernah terkalahkan selama partai ini berdiri, itu di Sulawesi Selatan. Namun, fakta sejarah, trennya semakin menurun dari musim ke musim. Nah, 2014, Golkar masih berada di angka 18 kursi. 2019 sudah berturun ke 13 kursi. Nah, ini yang akan kita bedah. Apakah Golkar masih mampu mengangkat dari 13 kursi itu untuk mengembalikan kejayaannya dan merebut kembali kantong-kantong suaranya? Ataukah dia tidak sanggup dan harus stagnan, atau bahkan bisa saja disalib oleh partai-partai lain yang juga mempersiapkan mesin politiknya dengan sangat matang. Sebut saja Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan yang menjadi kuda hitam adalah Partai PDIP Perjuangan. Kakanda, seperti apa kira-kira Golkar mempersiapkan mesinnya untuk mempertahankan dominasi? Saya lihat Pak Idris ini kalau bicara politik semangat sekali. Nah, orang yang semangat itu berarti dia mapan. Jadi saya anggap Pak Idris ini selaku direktur IPI ya, sudah cukup mapan kalau bicara politik. Sehingga ya, saya monitoring selama ini kalau IPI yang tangani kandidat, itu sukses. Saya ikuti itu perkembangan. Amin, amin. Nah, saya merasa bersyukur bertemu dengan Bapak diundang di TV show ini. Sama-sama, ya. Kanda Haji. Sama-sama. Kemungkinan kalau bukan Peri yang panggil, saya berpikir. Nah, temanya mampukah Golkar mempertahankan dominasinya di Sulawesi Selatan? Ya pastilah saya katakan mampu, Pak. Bahkan bisa menggenjot lagi kursi dari 13, saya prediksi dia bisa menjadi 15 sampai 17. Ya, ada hitungan-hitungan saya, ada strategi saya. Tapi saya kira naif lah kalau saya bongkar kami punya strategi partai ya. Tetapi karena ini juga Bapak bertanya, tentu hal-hal normatif yang saya mesti jelaskan. Kenapa saya berkeyakinan bahwa Golkar ini akan mendominasi dan bahkan berkembang perolehan suaranya nanti di tahun 2024? Karena saya melihat Partai Golkar ini adalah partai yang cukup lengkap strukturnya, ya, mulai dari pusat sampai ke tingkat RW itu, struktur Partai Golkar sangat jelas. Nah, selain struktur, di dalam struktur itu ada pembidangan-pembidangan, penempatan-penempatan pengurus atau orang-orang itu betul-betul Golkar itu sangat selektif.
Jadi bukan hanya sekedar ditaruh apa semua. Setelah disusun kepengurusannya itu di absen Pak. Jangan sampai hanya sebuah nama. Nah itu. Jadi keyakinan saya. Terus proses memanage partai. Nah, proses memanage partai dia sangat demokratis. Karena Partai Golkar ini bukan partai owner Pak. Iya, betul. Itu harus diakui. Aturan-aturannya jelas. Apalagi kalau soal yang namanya memecat, sanksi apa segala macam, rumit sekali Pak. Tele-tele. Nah itu. Jadi ketiga, Golkar ini dari dulu sangat konsisten dengan culture institute-nya. Nah, sebuah partai kalau dia tidak punya budaya, itu pas saya yakin bahwa itu lemah Pak. Betul. Nah, Golkar kekuatannya di situ karena dia mempertahankan culture institute-nya. Ya, salah satu contoh culture institute yang dipertahankan, yang tidak ada dikotomi yang tua dengan yang muda. Masing-masing punya posisi, punya tempat. Misalnya yang dianggap sudah tua, ya, tetap dia berfungsi. Yang difungsikan adalah atmosfernya, itu. Terus yang muda juga ditempatkan, ya. Tapi dia dibutuhkan energinya. Jadi ketemu antara atmosfer dan energi tua dan muda. Di sini salah satu kehebatan Partai Golkar itu sendiri. Berikut, Partai Golkar ini tidak pernah menjadi partai oposisi oleh pemerintah. Selalu masuk ke lingkaran kekuasaan. Masuk lingkaran kekuasaan. Tapi bukan berarti dia tidak kritis. Dia kritis tapi solutif. Ya, selalu ada solusi. Gagasan. Nah, negara dalam kondisi saat sekarang ini, naik lah juga kalau saya morat marit ya, tidak bagus. Negara dalam kondisi seperti ini, justru masyarakat mengharapkan Golkar itu bangkit lagi, mau kembali pada, karena memang ada orde-orde yang masyarakat rasakan itu kehebatan Partai Golkar, dan inilah partai yang paling mapan. Berapa zaman yang dia itu orde baru, reformasi dan demokrasi cukup mapan. Dan kedua, kalaupun ada misalnya dinamika internal Partai Golkar itu cukup mudah ditarik benang merahnya, hanya karena mengedepankan proses demokrasi, tidak langsung mendepak begitu saja, biarkan bergulir. Tapi setiap ada keputusan partai, tidak ada yang berani membantah. Nah, itu. Tapi kalau soal dinamika, wah. Tapi kalau sudah keputusan partai, tidak ada yang berani Pak. Nah, selain itu, Partai Golkar ini kino-kinonya bergerak, sayap-sayapnya bergerak. Ada AMPG, ada KPPG. Nah, kalau AMPI sudah tidak itu Pak, dia sudah menjadi ormas. Ya, jadi AMPG dengan KPPG. Nah, AMPG ini punya struktur juga sampai ke bawah. KPPG juga punya struktur ke bawah dengan peran yang berbeda. Tetapi sama fungsinya menjaga wibawa marwah Partai Golkar. Nah itu, rekrutmen di AMPG itu pemuda-pemuda yang bukan hanya sekedar dia kayak satgas apa enggak, tapi dia cerdas karena dia mengamankan, mengawal kebijakan partai. Nah, gitu. Yang berikut Pak Idris, dulu Golkar fraksi itu perpanjangan tangan partai. Sekarang tidak. Kita balik, fraksi adalah garda terdepan partai. Karena fraksilah ini yang bersentuhan secara politik terhadap pemerintah, lembaga DPR itu sendiri. Jadi dia menjadi garda terdepan saat sekarang, bukan hanya sekedar perpanjangan tangan. Inilah perbedaan-perbedaan. Sehingga di Sulawesi Selatan ini kita istilahkan Golkar baru. Golkar baru ya. Golkar baru. Jadi bukan anunya orang-orang baru, bukan. Mindsetnya, ya, pergerakannya yang baru. Nah, olehnya saat sekarang ini kalau kader-kader Golkar, kalau dia tidak kreatif, dia tidak berkarya, dia baper, ditinggal Pak. Tapi bukan antara personal meninggalkan, tidak, tapi sistem yang kita bangun yang meninggalkan dia. Sehingga ya alhamdulillah ya di bawah kepemimpinan Dr. Taufan Tawe, Golkar ini
bangkit dia punya adrenalin, bangkit kita punya adrenalin. Cuma memang masih ada kelemahan-kelemahan yang harus kita benahi, gitu kan? Ya interaksinya masih kita tetap itu. Tapi intinya semua akan ketemu kalau aktif berkonsolidasi. Aktif berkonsolidasi. Karena konsolidasi itu semacam kalau orang memancing, umpannya itu bisa dapat ikan. Konsolidasi. Saya kira untuk sementara itu, Pak. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Pak Haji Nasran Mone, kader senior Partai Golkar Sulawesi Selatan. Pak Haji, ini kan kalau dilihat Sulawesi Selatan menuju 2024, di Golkar ini kan dari pilkada ke pilkada, dari pilgub ke pilgub, ya dinamikanya selalu kencang di internal. Kelihatannya dinamik ini akan kembali melanda Golkar. Dalam arti kata perebutan siapa yang mengendarai Partai Golkar. Karena harus diakui di Sulawesi Selatan ini, Partai Golkar adalah partai yang paling diinginkan oleh para bakal calon, terutama dalam kontestasi pilgub. Karena biar bagaimanapun, seperti yang Pak Haji tadi gambarkan, mesin politik partai ini sangat terstruktur sampai ke tingkat RT RW seperti itu. Nah di internal ini saya lihat ada banyak figur Golkar yang mumpuni dengan kapasitas yang merata. Sebut saja Pak Nurdin Halid sudah membuat tim kecil bergerak. Kemudian ada juga kelompok yang mendorong Pak Erwin Aksa. Nah tentu Pak Topan Pawe sebagai ketua ya pastilah diinginkan oleh kader-kader saat ini karena ketuanya kan seperti itu. Nah selain itu yang masih berpotensi muncul kayak Adnan Purcita. Kalau tidak salah Adnan masih kader Golkar ya Pak Haji? Ya. Masih kader Golkar kan? Karena sampai hari ini katanya dia masih menggunakan baju kuning. Iya. Dan belum berubah katanya keanggotaan partainya, masih Partai Golkar. Nah, kalau Adnan pun masuk mewarnai ini artinya semakin dinamis ini di Golkar. Kira-kira menurut Pak Haji Nasran ini seperti apa dinamika ke depan? Apakah Pak Topan Pawe ini bisa mengamankan dukungan Partai Golkar untuk bertarung di pilgub? Ataukah mungkin pengaruh dari sosok-sosok yang lain yang juga memiliki ambisi yang sama itu bisa menggagalkan Pak Haji? Saya curiga ini sudah ada jawaban tak kita, Pak. Hati saya kalau begini. Luar biasa nih pertanyaan ini. Ya. Sudah ada beliau ini. Saya kira begini, Pak. Kencangnya dinamika internal Partai Golkar itu menandakan Partai Golkar hebat. Itu tidak perlu diragukan, Pak. Berbagai kader-kader pemimpin. Tetapi kalau ada yang sudah diputuskan, yakin semua pasti mendukung. Samina wa ta'ala. Ya. Pak Nurdin, Adnan, siapa? Saya kira itu sah-sah saja. Semua punya hak bersosialisasi. Ya, hak politik. Tetapi kalau mengarah ke Pak Topan Pawe, karena saya pengurus juga ini, saya selalu memancing banyak yang menginginkan beliau maju, tetapi untuk pribadi beliau sendiri Pak Topan Pawe belum pernah diungkapkan itu. Selalu mengedepankan Airlangga Hartarto presidenku gitu. Jadi beliau kelihatannya masih konsen untuk bagaimana Pak Airlangga ini bisa menjadi presiden. Kalau untuk gubernur, sekarang konsentrasi ke Sulawesi Selatan menyelesaikan musda. Nah, alhamdulillah dari semua kabupaten sudah musda semua itu. Nah, ada memang gesekan dan semua, tapi kan dari sekian persen kalau hanya 2-3%, tidak lah. Dan bukan Golkar kalau tidak ada dinamika begitu. Itu biasa saja. Gitu. Jadi pertanyaan Bapak sekaligus sebenarnya jawabannya sudah ada sama Bapak ini. Saya bisa bicara partai juga begini, Pak. Ya, tapi saya salut, Pak. Topan Pawe belum secara pribadi belum dia ini, ya. Tetapi kalau dari segi integritas segala macam beliau layak, apalagi dia selaku wali kota 2 ketua, wali kota 2 periode, Golkar 2 periode, pernah menjadi praktisi hukum, pengelolaan pemerintahan, prestasi pare-pare sekarang ini
sudah cukup gamblang di itu kan. Jadi memang kalau soal kelayakan cukup layak. Tapi beliau ternyata memang ya yang namanya kader jadi ketua mengedepankan dulu Pak Erlangga jadi presiden. Iya, betul. Soal yang lain-lain itu ya nantilah kita. Karena memang pilpres dan pileg duluan. Ya itu. Iya. Pilpres dan pileg. Apalagi ketika bicara pilgub harus melewati namanya tahapan pemilu. Cuma memang kerja beratnya beliau sekarang ini nanti ketika mencalek penempatan Ya. caleg. Iya, ini yang akan menjadi ya gesekannya sangat kencang. perlu selektif Iya. terus perlu apa. Tapi Pak TP Pak Topan Pawe itu jernih melihat orang-orang. Makanya jangan cepat baper kalau Iya. ada tindakannya, ada Iya. kebijakannya, mesti dianalisa tajam apa ke depan. Karena loncatan berpikir politik beliau itu sudah ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, sahabat dan sobat episode pendalaman dari Pak Haji Nasran memperkaya diskusi kita terkait Partai Golkar itu sendiri. Pak Haji, ini kalau dilihat sampai hari ini, maaf ini, kenapa Ketua Umum Partai Golkar sampai hari ini itu masih sangat tertinggal jauh perolehan elektoral? Apakah kerja-kerja mesin politik se-Indonesia ini dan terkhusus di Sulawesi Selatan itu belum maksimal dalam kacamata? Karena dalam mengukur sebuah kinerja itu kan tinjaunya harus ilmiah, itu riset Pak Haji. Ya. Nah kalau kita lihat riset-riset yang berkembang ini, yang bermunculan, nama Pak Erlangga ini masih jauh dari figur-figur yang sebenarnya kalau dikatakan apalagi figur lama tidak juga, karena Ganjar dan Anies ini adalah figur termasuk figur baru juga, kurang lebih sama dengan Pak Erlangga. Ya. Kalau Pak Prabowo ya figur lama. Kira-kira apa problemnya Pak Haji? Partai sekelas Golkar ini sampai hari ini belum mampu bersaing. Mungkin karena belum keluar pernyataannya Pak Erlangga bahwa dia siap maju. Itu belum keluar ya? Ya, belum keluar. Tetapi di internal Golkar sendiri apa sih sudah menginginkan Pak Erlangga. Kenapa belum dinyatakan seperti itu beliau? Karena ada beban negara yang diberikan kepada beliau selain menteri, itu yang dia harus lakukan. Bagaimana ekonomi secara nasional ini bergerak, dan kedua persoalan COVID ini bisa cepat selesai. Itu beban yang sangat luar biasa yang diemban oleh Pak Ketum Erlangga, sehingga dia fokus dulu untuk ini, bagaimana menggerakkan ekonomi dan bagaimana COVID ini bisa cepat hilang. Saya kira kalau tugas ini berjalan dengan baik, lalu beliau menyatakan terbalik, Pak. Itu anunya, karena ya demi kepentingan bangsa, masyarakat, sehingga beliau fokus di situ. Nah, alhamdulillah kita kenyataan sekarang ini ekonomi sudah mulai bergerak. Iya. Ekonomi sudah mulai bergerak dan COVID sudah mulai itu. Ada level 1, ada level apa. Itu tidak terlepas dari peran luar biasa Pak Erlangga. Nah, ketika beliau katakan mau menjadi calon presiden, ya apalagi rakyat. Apalagi kan begitu. Cuma ya saya kira kalau soal survei itu memang belum Pak. Karena memang beban ini dulu diselesaikan. Nah, itu saya kira itu Pak. Baik, sahabat dan sobat episode Pak Haji, kalau kita lihat situasi politik saat ini, Golkar sendiri melihat di Sulawesi Selatan ya, siapa pesaing kuat dari Partai Golkar yang harus Partai Golkar antisipasi, waspadai pergerakan politiknya dalam persaingan di pemilu 2024? Ada beberapa memang Pak. Ada beberapa memang pesaing-pesaing partai. Kita tidak bisa euforia melemahkan semua partai. Ya, yang sudah punya kursi di parlemen apa semua, saya yakin itu semua kuat. Dan begini Pak, kadangkala itu pergerakan politik kita tidak sangka-sangka biasa diuntungkan dengan sebuah momentum. Yang susah kita tangkap dengan secara logika. Jadi untuk sementara kita anggap bahwa rata-rata pesaing berat Pak. Tidak ada yang bisa dinafikan ini partai, karena mereka juga punya strategi yang lain. Ya, cuma ya kurang bagus Pak saya sebut-sebut partai gitu ya. Yang jelas kami Partai Golkar cukup menghargai, melihat bahwa semua partai punya kekuatan punya strategi, keinginan yang sama. Motong berkuasa. Jadi jangan, yang pasti nggak usah saling menghalangi. Silakan bergerak dengan
kreativitas. Betul, betul. Iya, tetapi ya apakah mampu mengalahkan Golkar yang sudah cukup berpengalaman, cukup mapan? Nah, itu juga pertanyaan. Pak. Iya. Baik sahabat dan sobat Tipiso, saya tidak salah mengundang Partai Golkar pada kesempatan kali ini, karena ketika saya salah mengundang Partai Golkar, ya mungkin dia akan keteter dengan pertanyaan saya. Ada lagi pertanyaan yang cukup penting bagi saya, Pak Ji. Ini kan sempat Golkar menolak pemilu serentak 2024, namun akhirnya ikut karena stabilitas Iya, dan menjaga peta koalisi kan Iya. secara nasional. iya. Seperti apa Golkar mempersiapkan strategi, apalagi melawan dominasi PDIP yang sangat diuntungkan dengan kondisi politik. Tadi Pak Haji mengatakan kadang-kadang politik itu diuntungkan oleh momentum. Ini kan momentum 2024 PDIP kelihatannya sangat diuntungkan karena pelaksana tugas di daerah itu banyak yang akan diciptakan oleh PDIP. Apakah memang dalam koalisi partai ini ada kesepakatan untuk apalagi istilahnya membagi peta PLT itu? Karena kalau misalnya PLT ini hanya didominasi oleh PDIP, saya pikir rugi loh partai-partai yang mendukung PDIP ini untuk terciptanya nih pemilu serentak dan pilkada serentak aja. Kalau mendengar ulasan ini Pak, saya cukup ketawa-ketawa saja ya. Tidak. Kalau begitu analisanya Pak, saya bahkan bisa sebaliknya. Iya. Ya kan? Kita kira di politik juga itu memberikan jabatan, ya di sisi lain ada yang bisa menjamin bahwa itu menguntungkan, ya kan? Jangan sampai juga itu strateginya Golkar Pak. Ya kan? Silakan ambil PT dengan kondisi yang morat-marit seperti ini. Gitu. Jadi tidak ciut nyali kami Pak. Strategi-strategi seperti itu. Karena kami baca seperti ini. Karena mohon maaf, saya ini biasa pelakunya juga Pak. Memberikan orang jabatan apa dan segala macam. Saya tidak ragu kalau itu. Ternyata ya kan gitu Pak. Iya. Jadi melihat struktur tatanan pergerakan politik itu jangan hitam putih. Mesti kita lihat juga sisi lain kenapa bisa seperti ini. Oh, ada. Kan begitu. Baik. Satu lagi pertanyaan terakhir. Target Pak Haji Nasran 2024. Bocorannya dulu ke publik. Saya pribadi Pak. Iya, pribadi. Oh, saya sudah masuk pada tahapan begini Pak. Berpolitik itu adalah peran. Jadi ketika saya diberikan peran, itu saya sudah cukup berbahagia. Soal jabatan, soal cita-cita, soal apa. Intinya adalah berpolitik itu peran. Biar Anda siapa kalau tidak punya peran di politik tidak ada apa-apa. Itu saya punya prinsip ya. Prinsip. Nah, lalu ya saya harapkan juga anak-anak saya yang mesti bangkit, regenerasi ya. Bangkit juga berpolitik. Iya. Kenapa? Saya tidak mau anak-anak saya keteter di Republik ini. Iya. Karena Republik ini dibentuk secara politik. Pak. Iya, apalagi di era demokrasi ini semua digiring ke politik. Jadi kalau makanya anak saya juga saya giring ke berpolitik agar lagi pengkaderan dia internal menjadi penonton Iya. di rumah sendiri. Nah itu Pak. Saya kira seperti itu. Ya baik. Kenapa saya mempertanyakan ini sahabat dan sobat Tipiso? Karena saya pikir Golkar membutuhkan sosok seorang Pak Haji Nasran Karemon ini karena di daerah selatan ini ya bisa dikatakan beliau bisa menjadi pendulang suara terutama di Kota Makassar dan di Kabupaten Goa karena kerasnya persaingan di 2024 ini membuat kombinasi senior dan junior ini dipilih harus dipadukan untuk meraup suara ya karena biar bagaimanapun seperti apapun eranya 2024 ya tentu pengaruh senior sangat mempengaruhi sebuah partai politik Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktu dan kesempatannya. Jangan pernah jenuh untuk diundang Pak Haji. Ke depan ketika proses perjalanan politik sudah mulai jalan, tentu kan akan ada banyak dinamika-dinamika yang perlu disampaikan ke publik. Dan saya lebih
tertarik mengundang Pak Haji sebagai perwakilan Golkar karena saya tahu kapasitas Pak Haji sebagai tokoh senior di Golkar dan pengalaman-pengalaman politiknya. Akhir kata dari saya kepada seluruh sahabat dan sobat bisa mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi bahasa Pak Haji Nasran tadi bahwa Golkar tidak gentar menghadapi pesaing-pesaingnya menuju 2024. Ini adalah warna Golkar yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,